Berlatar di tahun 2001, kisah akan berfokus pada sosok parubaya yang bernama John Creasy yang terlihat sedang dalam perjalanan menuju Meksiko untuk menemui salah seorang sahabat lamanya untuk mencari pekerjaan. John merupakan mantan anggota khusus tentara Amerika yang dengan latar belakangnya, ia cukup kesulitan untuk mencari pekerjaan. Setibanya di sana, John akhirnya bertemu dengan teman lamanya yang bernama Ray. John menceritakan keadaannya kepada Ray dan sekarang ia sedang membutuhkan pekerjaan. Di situ Ray menjelaskan kalau sekarang dirinya belum mempunyai pekerjaan yang cocok untuk John. Akan tetapi Ray berjanji akan memberitahunya jika ada loker jualan keliling sotong dan tahu bulat. John yang tentunya bukan IQ 7 ini merupakan tentara khusus yang mempunyai karir gemilang dan terbiasa terjun ke lapangan untuk menyelesaikan misi-misi berat. Namun entah kenapa dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari kemiliteran yang membuatnya nganggur selama beberapa bulan. Cerita kemudian berpindah ke seorang pengusaha kaya raya asal Meksiko yang bernama Ramos. Kala itu Ramos terlihat sedang mengobrol bersama pengacara pribadinya yang membahas tentang penculikan yang marak terjadi di Meksiko. Bahkan terjadi setiap 60 menit sekali. Berarti jika dihitung dengan rumus aljabar dan geometri, sehari semalam bisa terjadi penculikan sebanyak 24 kali. Dan sayangnya sampai saat ini 90% dari Anda belum menyentuh kolom subscribe yang berada tepat di bawah video ini. Di sini Ramos ternyata juga mengkhawatirkan putri semata wayangnya, yang pada akhirnya Ramos meminta si pengacara untuk mencarikan orang yang bisa menjaga putrinya agar terhindar dari mara bahaya. Mendengar hal itu, si pengacara yang kebetulan berteman dengan Ray pun menghubungi Ray saat itu juga dan meminta Ray mencarikan bodyguard untuk menjaga anak Ramos. Dan untungnya dia masih sedang bersama si John di dalam mobil. Tanpa ragu sedikit pun, ia menawarkan pekerjaan tersebut kepada si John. Family paid the ransom. Then they sent the kid home after a couple of days, minus an ear, of course. Singkat cerita, John sudah bersama Ramos di dalam mobil. Ramos pun cukup terkejut setelah membaca berkas milik si John yang ternyata John adalah mantan marinir Amerika yang pernah aktif selama 16 tahun. Ditambah lagi, John juga sudah banyak memberantas para teroris selama John menjadi militer. Walaupun Ramos sadar bahwa John adalah pecandu alkohol, ia tetap akan menerima John menjadi bodyguard untuk putrinya. You'll be the 5th candidate she sees this week. I'm surprised anybody could afford you. What's the catch? I drink. Setibanya di rumah, Ramos pun segera mengenalkan John kepada istrinya yang bernama Lisa. Melihat perawakan dan gelagat si John, Lisa tampak langsung percaya kepadanya. Ditambah lagi, Lisa dan John merupakan orang yang sama-sama berasal dari Amerika. Kemudian Lisa memanggil putrinya yang bernama Pita. Seperti anak-anak pada umumnya, si Pita ini punya rasa penasaran yang tinggi dan mempunyai kepribadian ramah serta periang. Setelah mengenalkannya dengan John, Lisa langsung menyuruh Pita untuk mengantarkannya ke kamar yang sudah disediakan dan Pita pun memberitahu kamar di mana John akan tinggal. You've got a TV and a CD player. What kind of music do you like, Mr. Creasy? Creasy. Why Creasy? Keesokan harinya, John memulai pekerjaan barunya dengan mengantar Pita ke sekolah. Di tengah perjalanan, Pita yang merupakan bibit emak-emak sewot pun terus bertanya tentang kehidupan John di masa lalu, serta ada apa dengan luka di tangannya. Awalnya, John mau-mau saja menjawab semua pertanyaan Pita. Namun karena Pita terus-terusan bertanya, John pun akhirnya mengatakan kalau dia hanya ditugaskan untuk menjaga Pita, bukan untuk menjadi teman curhat dan berbincangnya. Mendengar hal itu, Pita yang imut itu pun merajuk dan ia pun pindah ke kursi belakang. Wait a minute. Di malam harinya, John terlihat murung dan tampak ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya. Entah karena ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari sebelumnya atau John masih belum terbiasa terkurung di dalam rumah. Tapi yang jelas, ia pernah mengalami kejadian kelam di kemiliteran yang membuatnya menjadi pecandu alkohol. Bahkan pada malam itu, ia hampir saja bundir dengan mengarahkan pistol ke arahnya dan...
Kemudian John langsung menghubungi Ray, yaitu sahabat yang mencarikannya pekerjaan. John mengatakan jika ia baru saja melakukan ritualnya, namun entah kenapa pistol tersebut tidak pernah berfungsi dengan baik. Ray menjelaskan kalau semua itu bersumber dari peluru itu sendiri. Dalam jiwa tentara, peluru tidak pernah berbohong. Jika peluru berhasil ditembakkan, maka orang itu memang ditakdirkan mati. Akan tetapi, jika peluru itu gagal ditembakkan, maka orang tersebut memang belum seharusnya mati dan mungkin masih ada tugas besar yang belum ia selesaikan. You know, I pulled the trigger and click, nothing. Chris, you alright? Yeah. Di waktu yang sama, ternyata Pita sedang memperhatikan John di balik jendela. Hingga pada akhirnya John berpikir kalau yang menyebabkan dirinya masih selamat adalah Pita. Karena sekarang John sedang dipercaya oleh Tuhan untuk menjaga Pita. Ya, gadis peri yang kesepian itu yang selalu ditinggal orang tuanya untuk terus mencari pundi-pundi rupiah. Keesokan harinya saat John mengantar Pita ke sekolah untuk kedua kalinya, terlihat ada satu mobil yang nampak terus mengikuti mobil mereka. Dengan sigap, John pun langsung mencatat plat nomor mobil tersebut untuk menyelidikinya. Di sisi lain, ternyata Pita sangat menyukai olahraga renang dan saat itu diadakan lomba renang yang juga diikuti oleh Pita. Namun sayangnya Pita selalu kalah dalam perlombaan tersebut. Di sini, John sebagai marinir yang terbiasa berenang pun melihat bahwa kelemahan Pita adalah kalah di start dikarenakan kaget dengan dentuman pistol wasit. Dan si John berjanji akan melatih Pita berenang sampai menjadi juara. You're a strong swimmer. We never win. Sesampainya di rumah, John langsung melatih Pita berenang. Disinilah kedekatan mereka mulai terbentuk. Si John yang kesepian bertemu dengan si Pita yang juga sama-sama kesepian. Berhari-hari, John melatih Pita berenang agar Pita bisa memenangkan perlombaan yang sebentar lagi akan diselenggarakan. The gunshot holds no fear. Say it The gunshot holds no fear. louder. The gunshot holds no fear. Louder. The gunshot holds no fear. Go. 10.99. Woo! Singkat cerita, Pita pun kembali mengikuti perlombaan berenang. Ternyata setelah beberapa kali dilatih oleh si John, akhirnya Pita berhasil memenangkan perlombaan tersebut. Pita sangat berterima kasih kepada John karena berkat si John, ia berhasil menjadi juara di perlombaan ini. Disinilah titik di mana John mulai merasakan kedekatan dengan Pita lebih dari seorang penjaga. Bahkan sosok Pita mampu membuat John berhenti mengonsumsi alkohol dan membuat hari-harinya menjadi lebih berarti. Saat John teringat Pita yang menanyakan tentang lukanya, John pun sadar bahwa Pita menganggapnya sebagai manusia, bukan sebagai penjaga. And you said, Keesokan harinya, John akan mengantarkan Pita untuk les piano. Di situ, John merasakan keterpaksaan dari Pita saat ayahnya menyuruh Pita untuk les piano. Tetapi apa boleh buat, ia hanya bertugas untuk menjaganya. Sesampainya di lokasi, Pita memberikan John sebuah bunga sebagai rasa sayang Pita kepada si John. Lalu Pita pun masuk ke dalam, sedangkan John akan menunggu di luar ruangan. Beberapa jam kemudian ketika John masih menunggu Pita keluar, John merasakan tanda-tanda yang tidak biasa dan instingnya mengatakan bahwa akan terjadi bahaya. Di situ ia melihat ada satu mobil polisi yang lewat dan terlihat salah satu mobil yang kemarin plat nomornya sempat John catat mendekat ke arah dirinya. Bersamaan dengan itu, Pita yang selesai les piano pun keluar. Hingga inilah yang terjadi. Ternyata orang-orang ini adalah komplotan bajingan yang berniat menculik Pita. Dengan dibantu para oknum polisi, mereka menyerang John. Di situ John mampu melumpuhkan sebagian penculik termasuk kedua oknum polisi tersebut. Namun sayangnya John harus ikut tertembak di bagian dada yang membuatnya langsung tersungkur. Bukannya menjauh dari lokasi konflik, Pita yang melihat John tersungkur pun mendekatinya. Hingga akhirnya Pita berhasil diringkus oleh para penculik yang masih tersisa.
Beberapa hari kemudian, John terlihat sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Ternyata orang yang telah menyelamatkan nyawanya adalah Ray yang merupakan sahabat baik si John. Tanpa si John sadari, kini dia ditetapkan menjadi tersangka karena dituduh membunuh 2 polisi sekaligus terlibat dalam kasus penculikan Pita. Chris, ciudadano norteamericano, está bajo arresto por el asesinato de 2 elementos de la policía. Tak lama kemudian, John didatangi seorang pria bernama Miguel yang merupakan seorang intelijen Meksiko. Di sini, Miguel mengatakan jika John bersedia membantunya mengungkap kasus penculikan yang selama ini marak terjadi, maka bisa dipastikan dia tidak akan ditangkap oleh kepolisian. Ya memang dari awal si John tidak bersalah. Gila Lundro. Ternyata Miguel sudah tahu kalau sebagian polisi ikut terlibat dalam setiap penculikan yang terjadi. Miguel kemudian menjelaskan bahwa para oknum polisi itu terikat dalam satu kelompok yang disebut La Hermandad, yang merupakan sebuah kelompok yang di dalamnya terdapat para oknum polisi dan pejabat korup yang sering melakukan kriminal di Meksiko, terutama penculikan anak yang sering terjadi. No. Maybe you should show me some pictures of some Mexican cops. Maybe we'll get somewhere then. Adegan berpindah ke rumah Ramos atau ayah Pita yang terlihat sudah banyak polisi di sana untuk membantu Ramos menemukan Pita. Tak lama kemudian, ketua penculik menghubungi Ramos dan langsung meminta uang tebusan sebanyak 10 juta dolar atau sekitar 166 miliar. Percakapan Ramos dan si penculik pun direkam oleh polisi yang entah untuk apa gunanya. Di ujung perbincangan, penculik meminta Ramos agar secepatnya mengirim uang ke lokasi yang sudah ditentukan dan langsung memasukkan uangnya ke dalam bagasi mobil yang akan disediakan. Dan perlu diingat, jika Ramos berani berbohong atau membawa polisi, maka dipastikan Pita tidak akan selamat. You have the 10 million? Do you have the money? Okay, the money, 10 million US, will be divided into 2 15-gallon black canvas bags. Tanpa pikir panjang, Ramos pun memerintahkan anak buahnya untuk mengirimkan uang itu ke lokasi transaksi. Ramos juga meminta para polisi untuk tidak ikut campur karena yang terpenting baginya adalah Pita bisa selamat. We'll remove his shirt and hold it out the window. Nice. Di tempat transaksi akan dilangsungkan dan sesaat setelah uang diletakkan di dalam bagasi mobil, tiba-tiba muncul kelompok preman yang tak dikenal langsung menyerang kelompok si penculik dan... Akibat insiden ini, adik kandung dari ketua penculik pun harus meregang nyawa akibat serangan dadakan ini. Dan setelah kejadian itu, si penculik yang merasa ditipu dan dikhianati pun kembali menghubungi Ramos. Si penculik menuduh bahwa Ramos membayar orang-orang itu untuk menggagalkan transaksi. Sebagai ganti dari pengkhianatan dan adiknya yang tewas, ia akan menghabisi Pita saat ini juga. Señor Ramos, Que Dios se apiade de su hija. You took my money. Mendengar semua itu, Lisa sang ibu langsung merebut ponselnya dan mencoba melakukan negosiasi lagi dengan si penculik. Namun, si penculik bersikeras akan tetap menghabisi Pita. I'm really sorry. Now it's too late. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan ini dan kembali ke si John yang kini sudah sehat. Ia meminta Ray untuk segera mengantarnya pergi ke rumah Ramos untuk mengetahui kejadian sebenarnya. Sesampainya di sana, John langsung masuk ke kamar Pita dan tampak kerinduan yang sangat mendalam kepada Pita karena bagaimanapun selama ini John sudah menganggap Pita sebagai anaknya sendiri. Tak lama kemudian, datanglah Lisa yang langsung bertanya, sedang apa John di sini? John pun menjawab bahwa ia sedang mengenang saat-saat bersama Pita dan meminta maaf jika sudah lancang masuk ke kamar anaknya. Sebenarnya Lisa tidak mempermasalahkan hal itu dan ia langsung mengatakan jika Pita sekarang sudah dihabisi oleh para kelompok penculik. Mendengar berita itu, John langsung terkejut dan dia pun berjanji kalau mulai saat ini, detik ini juga, John akan memberantas dan membayar semua kegilaan yang telah dilakukan para penculik sampai ke akar-akarnya. Dan disinilah instingnya sebagai prajurit terbaik akan kembali diaktifkan. Terlihat John pergi ke toko senjata untuk membeli senjata termasuk RPG dan menyiapkan semua yang ia butuhkan dalam misinya kali ini. Love running. Kemudian John mengecek kembali bukunya untuk melacak plat nomor mobil yang pernah ia catat dulu. Setelah berhasil melacak lokasi dari plat nomor itu, dengan cepat John langsung mendatangi lokasi tersebut dan menodongkan senjata kepada pemilik mobil. Ternyata dia adalah salah satu oknum polisi dari anggota kelompok La Hermandad. Tak banyak cincong, John pun membawanya ke tempat sepi dan mulai melakukan interogasi. Soy policía judicial. Maneja. Ok. Manejo.
Pada awalnya, polisi itu tidak mau memberikan fakta satupun kepada John. Namun setelah John memborgol tangannya ke setir mobil dan berjanji akan memotong jarinya satu persatu, polisi itu akhirnya mengaku bahwa dirinya hanya diperintah oleh seorang yang bekerja sebagai penjaga diskotik. Setelah mendapatkan informasi tersebut, John pun menerbangkannya dari atas bukit. Malam harinya, John langsung mendatangi diskotik yang dimaksud dan memperlihatkan foto Pita kepada kedua penjaga diskotik yang ada di sana. Awalnya mereka berdua tidak mau mengatakan apapun perihal penculikan Pita. Namun setelah John menghabisi satu temannya, si penjaga akhirnya memberitahu satu nama, yaitu Fuentes, yang merupakan seorang ketua polisi. Faktanya, tak ada satupun orang yang kooperatif di sini, karena memang mereka semua adalah sindikat penculik terbesar di Meksiko. Who's the boss? Who's the boss? Who's the boss? You never see his face. Lying to me, right? No. Fuentes. Fuente. Yeah, that's him. Keesokan harinya, John mendatangi sebuah toko lukisan yang berada di dekat kantor polisi dan terlihat menghadap tepat ke kantor polisi untuk pengintaian. John meminta izin kepada si pemilik toko agar ia bisa masuk ke dalam. Si pemilik toko yang melihat keseriusan John pun terpaksa mengizinkannya. Forgiveness is between them and God. It's my job to arrange the meeting. Tak lama kemudian datang mobil Fuentes bersama para pengawal pribadinya. Melihat kesempatan itu datang di depan mata, si John pun mengambil RPG dan... Setelah mobil pengawal Fuentes hangus tak tersisa, John langsung mendekati mobil Fuentes dan membawanya pergi untuk diinterogasi. Terlihat John membawa Fuentes ke kolong jembatan dan kemudian interogasi pun berlangsung dengan si Fuentes yang ditempelkan ke kap mobil. You know where we are? We're under the bridge. Dengan keadaannya yang seperti itu, Fuentes masih mencoba menggertak John dengan mengatakan kalau dirinya adalah presiden La Hermandad, sehingga John pasti akan diburu oleh semua anggota La Hermandad jika berani berbuat macam-macam. Yes, I have. The president of the Hermandad, pendejo. You're the president. Wow. John justru memberitahu jika John sudah memasangkan bom yang akan membuat Fuentes modar. Takut akan gertakan dari John, Fuentes akhirnya mau mengatakan tentang keterlibatannya dalam kasus penculikan Pita. Ternyata Fuentes awalnya bersekongkol dengan pengacara Ramos untuk mendapatkan uang tebusan 10 juta dolar dari penculikan Pita. Akan tetapi Fuentes yang tidak mau uangnya dibagi pun berkhianat dan diam-diam mengirim pasukan untuk menyerang para penculik saat transaksi berlangsung. Kemudian John menanyakan informasi valid dari para penculik itu, dan Fuentes menjawab jika pengacara Ramos lah yang tahu detail tentang hal itu. And I had my men ready as we got instructions where to go. I'm his lawyer, Jordan Calfas. Jordan Calfas? Setelah berhasil menggali semua informasi dari si Fuentes yang katanya presiden La Hermandad, John pun akhirnya pergi sambil memicu bom di mobil Fuentes. Dan... Singkat cerita, John mendatangi kediaman pengacara Ramos. Namun saat di dalam, John dibuat terkejut karena si pengacara ternyata sudah tak bernyawa. Kemudian John langsung memasuki ruangan kerja si pengacara untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Di situ John menemukan rekening koran dengan transaksi yang di dalamnya tercantum nama Ramos, yaitu ayah Pita itu sendiri. Yang berarti Ramos mendapatkan bagian dari hasil penculikan dari anaknya sendiri. Akhirnya John dapat memastikan Ramos ikut terlibat dalam penculikan Pita. Tak membuang waktu, John mendatangi rumah Ramos dan langsung mendesak Ramos agar menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ramos yang saat ini merasa bersalah pun akhirnya mau menceritakannya semuanya. What is going on? Huh, Sam? Ternyata saat itu perusahaan Ramos mengalami kebangkrutan sehingga Ramos memiliki banyak hutang sampai mencapai 2 juta dolar. Si pengacara pun menyarankan Ramos agar melakukan rekayasa penculikan terhadap Pita agar ansuransi Pita bisa Ramos cairkan yang mencapai 10 juta dolar. Namun sayangnya semua rekayasa yang diatur oleh si pengacara harus gagal setelah ada satu kelompok preman yang tiba-tiba menyerang hingga membuat adik bungsu si ketua penculik tewas. Dari situlah si ketua penculik murka dan Pita malah menjadi korban.
Peter got killed because the ransom got stolen. Setelah semua rencana yang diatur si pengacara gagal, Ramos pun nekat menghabisi si pengacara sebagai bentuk balasan atas tewasnya Pita. Mendengar semua itu, Lisa langsung naik darah. Bahkan ia ingin menghabisi Ramos dengan tangannya sendiri, namun John melarangnya. So sorry, Lisa. You kill him, I will. John justru memberikan pistol kepada Ramos dan juga satu peluru yang dulu pernah ia gunakan untuk menembak dirinya sendiri. Kemudian John meminta Ramos agar melakukan hal yang sama, karena peluru memang tidak pernah berbohong. Jika Ramos harus mati sekarang, maka peluru itu pasti akan keluar. Namun jika Ramos belum saatnya mati, maka peluru itu tidak akan pernah keluar. You know, they say a bullet always tells the truth. Sebelum John pergi, Ramos memintanya untuk mencari kelompok penculik tersebut dan Ramos sudah mengantongi satu nama, yaitu Sanchez yang ia dapat dari si pengacara. Ketika John sudah berjalan beberapa langkah, lalu kemudian keesokan harinya, John mendatangi rumah Sanchez, yaitu orang yang kemarin dikatakan oleh Ramos. Terlihat kali ini aksi John dipantau langsung oleh Miguel, si kepala intelijen. Sesampainya di sana, John langsung menodongkan pistol kepada istri Sanchez dan bertanya di mana Sanchez. Namun bersamaan dengan itu, tiba-tiba Sanchez muncul dan langsung menembak John tepat di dadanya dan langsung kabur dari sana. John teringat saat dia gagal menjaga Pita saat itu akibat tak kuat menahan tembakan di dadanya. Dan sekarang dengan peluru yang bersarang di dadanya, ia bertahan sekuat tenaga dan mengejar Sanchez. Pada akhirnya, John berhasil menangkap Sanchez dan membawanya ke rumah untuk diinterogasi. Di sini John mengumpulkan Sanchez berikut dengan istrinya. Kemudian John bertanya, apakah Sanchez adalah ketua dari para penculik yang sudah menghabisi Pita? Takut suaminya dihabisi John, istri Sanchez yang sedang hamil pun akhirnya memberitahu kalau ketua dari penculik yang ada di Meksiko bernama Daniel. Daniel ternyata adalah kakak kandung Sanchez yang merupakan otak dari seluruh penculikan yang ada di Meksiko. ¡Siéntate! ¿Quién es esta? ¿Quién es este? Daniel. ¿Daniel qué? Daniel Rosa Sánchez. Tanpa menunggu lama, John langsung menghubungi Daniel menggunakan ponsel Sanchez. Ketika sudah tersambung, John mengatakan jika dirinya sedang menyandra Sanchez beserta istrinya. Yang di situ, John hanya ingin kematian Daniel, mengingat Daniel lah orang yang telah menghabisi Pita. Mendengar nama Pita, Daniel mengatakan kalau Pita belumlah mati, karena tidak ada untungnya menghabisi seorang bocil, meskipun adik bungsu Daniel tewas saat sedang bertransaksi. Ternyata Daniel selama ini hanya membohongi Ramos dengan berpura-pura sudah menghabisi Pita. Kemudian John mengajak Daniel untuk melakukan pertukaran Pita dengan nyawa John sendiri. Daniel pun setuju, dia akan mengembalikan Pita, namun John harus ikut dengannya. John yang sekarang hanya menginginkan Pita selamat pun akhirnya setuju. Life. Whose life? The girls. Pitas. I will give you her life for your life. Di tengah perjalanan menuju lokasi pertukaran, terlihat John yang masih menyandra Sanchez pun menghubungi Desi untuk memberitahu kalau Pita masih hidup, dan John meminta Desi agar mendatangi lokasi pertukaran saat ini juga. Listen to me, don't hang up. I think Peter's alive. Meet you there in 2 hours. Singkat cerita, sesampainya di lokasi, John menyuruh Desi agar tidak melepaskan Sanchez sebelum Pita dilepaskan, sementara dirinya akan memulai pertukarannya bersama Daniel. Setelah John menyerahkan dirinya, terlihat Pita yang juga dilepaskan dan langsung memeluk si John. They didn't hurt you? All right, your mother's waiting for you. She's right near the end of the bridge. Setelah John memastikan Pita tidak terluka sedikit pun, John menyuruh Pita untuk pergi ke ibunya yang sudah menunggunya. Kemudian terlihat Sanchez yang sudah dilepaskan, hingga pada akhirnya John dibawa oleh Daniel untuk segera dihabisi. John rela melakukan semua ini karena ia sangat sayang kepada Pita dan juga sebagai penebus dosa-dosanya di masa lalu. Dan pada akhirnya John pun tewas di tangan Daniel.
Film pun selesai. Ingat sobat, pada akhirnya orang besar atau orang kecil tidak diingat tentang apa yang mereka lakukan untuk diri sendiri, tapi tentang apa dan untuk siapa mereka berbuat. Pencerahan dan inspirasi tidak selalu datang dari gunung yang tinggi. Terkadang pencerahan justru datang dari kulit pisang yang dibuang sembarangan. Kami segenap tim Sobat Udut, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat beristirahat dan kami ucapkan terima kasih.